Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan kami terdiri dari yang pertama Anglikan Surya, yang kedua Dita Utama, yang ketiga ada Yuridikta, ada Muslim. Baik, dari latar belakangnya dulu, tujuan klasifikasi dataset ini adalah untuk membedakan antara dua kategori pendapatan mereka yang menghasilkan, di bawah 50 dan juga di atas 50. Dan mereka yang menghasilkan, 50 dan di atas 50 ini nih, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang itu. Dari segi ekonominya, dari age-nya, atau dari gender ya, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan. Lalu, Rainforest ini sebagai modelnya, yang digunakan untuk klasifikasi dataset ini adalah ensemble learning yang menggabungkan prediksi dari banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi resiko overfitting. Teknik ini cocok untuk dataset adult karena kemampuan dalam menangani baik fitur kategorial maupun numerik dan memberikan penilaian tentang pentingnya masing-masing fitur dalam prediksi akhir ini. Nah, di sini adalah eh, variabel tabel yang sudah disediakan dari dataset-nya itu sendiri. Nah, di sini adalah tabel yang mempengaruhinya atau data X-nya, nanti kita akan mengubah itu, seperti age, work class, education, dan lain-lain. Dan di sini adalah income adalah, targetnya atau Y-nya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah dengan, memasukkan ke dataset itu menggunakan library itu sendiri dan masuk, lalu kita memecah nih. X itu adalah, data features-nya yang tadi sudah dijelaskan dan Y itu hanya si income-nya doang atau targetnya. Nah nah di sini pengecekan apakah si data itu udah masuk atau belum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adha Muslim. Oke, untuk yang pertama, melihat dari banyak total dataset yang ada, kami menggunakan dataset yang berjumlah 48.841 dataset, yang mana memiliki beberapa eh, kategori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Scroll. Untuk Y-nya sendiri, sama juga, terdapat 48.841 dataset dengan kategorikan di bawah 50.000 atau lebih dari 50.000. Sekarang, nah, yang pertama dari data X itu sendiri, data terbanyak di usia 36 tahun dengan jumlah 1.348, dengan data sedikit itu 86, usia 86 dengan jumlah 1 orang. Untuk work class terdapat anomali berjumlah 1.836 dengan data terbanyak itu ada di private, yaitu 33.906 dataset, dan never work itu paling sedikit berjumlah 10. Boleh scroll. Ah, Oke, kemudian ada education 6. Education 6 data paling banyak yang di 9, yaitu 15.784, dan paling sedikit di 1, yaitu 83. Kemudian ada status pernikahan, paling banyak itu adalah di married Steve, berjumlah 22.379, dan paling sedikit itu di married AF berjumlah 37 orang. Untuk occupation, sama seperti work class tadi, terdapat anomali. Boleh scroll sedikit. Iya, itu sama seperti work class tadi, berjumlah 1.843, dengan paling banyak itu di spesialisasi profesor di 6.172, dan paling sedikit di armed force itu di 15 orang. Kemudian ada di relationship, yang sebagai suami itu adalah 19.716, dan
order relatif itu dari 1.506, itu adalah data paling sedikit. Untuk, ras, dia paling banyak ada di white, ras putih, di 41.762 dan di ras yang lain ada 406 ras. Untuk kelamin, paling banyak itu ada di laki-laki yaitu 32.650 dan sisanya di perempuan yaitu 16.192. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Boleh scroll. Oke, untuk selanjutnya ada capital loss, yaitu defisit. Untuk, tidak ada defisit itu adalah 46.560 dan sisanya di 1 itu lumayan banyak. Kemudian untuk waktu bekerjanya itu per minggu, itu di 40 jam, terdapat 2.803 data, dan untuk berjumlah 1 data itu cukup lumayan banyak. Scroll lagi. Nah, untuk di native country seperti yang ada di occupation dan world class tadi ada satu anomali dengan jumlah 583 data. Dengan data paling banyak yaitu berasal dari United States itu 43.832 dan data terdikit itu boleh di-scroll. Itu ada di Holland berjumlah 1 orang. Untuk korelasi akan kembali dijelaskan oleh Adit. Baik, di sini saya akan menjelaskan korelasinya. Nah, yang pertama-tama kan, eee, kebanyakan dari data kami itu adalah, kategorial ya. Di sini nih saya mencoba untuk mengubahnya menjadi numerik atau jadi integer. Nah, di sini contohnya misalkan, ada income yang Y itu kita replace. Nah, di sini kan ada 4 ya. Di sini nih, maksudnya bukan ada 4 ya, cuma ada kesalahan dalam penulisan pengisian datanya. Di sini kan ada titik, tapi saya tetap memasukkannya itu menjadi, 2 saja, 0 sama 1. 0 itu buat yang kurang dari 50 dan yang lebih dari 50 itu adalah 1. Nah, terus saya juga ada gender, saya jadiin 2, male dan female. Terus ada, di sini nih White, Black, dan Islander ini adalah, rasnya. Lalu ada juga, statusnya apakah dia adalah istri, ataukah dia seorang anak, ataukah seorang suami. Di sini saya juga mengubahnya menjadi numerik. Nah, bisa dilihat di sini, nah ini adalah artinya sudah, diubah ya menjadi numerik. Tenang saya di sini adalah, nge-replace-nya itu hanya, sementara doang, karena dari sayanya juga berbeda variabelnya. Karena ini tidak akan mempengaruhi, variabel lain. Nah, di sini, saya, import concat karena di sini saya mau melihat nih, income-nya itu mempengaruhi, apa saja gitu. Nah, setelah saya gabung, si income ya, maka saya bisa menjadi satukan tabel itu, menjadi table heat map ini, jadi ada income-nya. Karena, kalau saya tidak concat dulu, karena di awal itu sudah kita pisah X dan Y, itu maka nanti income-nya tidak masuk dan tentunya kita tidak bisa melihat dong, income nih paling berpengaruh di mana gitu. Nah, di sini, ada income itu yang mempengaruhi itu adalah satu ya, tentunya kita selain income dong. Yang pertama tuh ada yang positif aja kita maksudnya ada age, terus ada educational, ada relationship, ada, seksinya adalah, gender ya, terus ada capital gain, ada capital loss, ada hours per week-nya. Sama seperti kehidupan kita, jadi, income ini tuh mempengaruhi kayak age-nya, kayak misalkan age-nya tuh semakin tua semakin banyak gitu gajinya, ataupun, kayak, eee, jam Anda lebih banyak kerjanya, maka gaji Anda lebih besar gitu. Nah, di sini tuh yang mempengaruhi itu bukan, besar atau kecilnya juga, tapi variasi datanya, kayak misalkan umur. Umur kan kayak 0 sampai misalkan 0 sampai 99 nih, berarti kan ada banyak tuh, 100 ada 100 angka gitu. Tapi kan kalau misalkan, gender kan cuma 2 doang gitu, laki-laki sama perempuan. Di situ juga, mempengaruhi dari
korelasinya itu sendiri. Nah, di sini lanjut ke dalam, kita masuk ke dalam datanya. Nah, di sini tuh saya ingin mengetahui ini, eee, umur berapa sih pendapatan paling tinggi itu dan juga, rasnya itu paling banyak tuh dipegang oleh siapa, lalu jenis kelaminnya, lalu ada, statusnya itu juga gitu. Apakah, yang istrinya yang lebih besar atau suaminya atau anaknya gitu. Nah, di sini adalah perbandingannya seperti ini. Nah, di sini udah kelihatan nih ya, umur dengan pendapatan tertinggi adalah 46. Ya sudah jelas ya, karena dia juga, sudah ada pengalaman dan juga dia pasti udah education juga, dan juga dia udah ada, pengalaman kerja yang lebih dari 10 tahun. Ras dengan pendapatan tertinggi adalah 0. Ini maksudnya bukan 0 itu bukan nggak ada ya, tapi, kita lihat di sini 0 adalah, si ras putih ini. Karena memang, orang kulit putih kan kerjanya kan kebanyakan di, Eropa gitu dengan gaji tinggi-tinggi gitu. Lalu ada jenis kelamin dengan pendapatan tertinggi adalah satu. Nah, satu ini adalah si male atau laki-laki, relationship-nya adalah, 2, 2 adalah husband, berarti, suami. Jadi kita bisa kesimpulkan nih, umur 46, ras putih, dan jenis kelamin adalah cowok, dan juga adalah seorang laki-laki, yang punya keluarga atau suami, itu adalah memiliki gaji dengan tertinggi. Nah, bisa kita lihat di sini adalah simpulan dari rasnya dan juga dari, country atau native country. Nah, bisa lihat di sini adalah Prancis itu paling besar pendapatannya, ya sudah jelas ya eee, karena udah masuk ke dalam ras putih juga, karena di situ ada pendapatan tertinggi adalah ras putih, seperti itu. Lalu di sini adalah, average hour per week, menurut umur ya. Nah, menurut umur ini adalah yang paling banyak kerja tuh umur 40 sampai 50 tahun nih, karena yang paling kecil tuh ya umur 70 sampai 90 ke atas, average 70 sampai 90 itu ya standar, dan juga umur, 20-an ke bawah itu belum kerja ya. Umur 20 sampai 30 adalah masa-masa, naiknya gitu. Nah, di sini, abaikan saja concat-nya karena, eee, lanjut ke sorted-nya aja. Nah, di sini saya tuh mau nge-sort, urutan dari paling efektif hingga paling tidak efektif. Nah, paling efektif itu, umur 58 dan paling tidak efektif itu umur 41. Nah, di sini, untuk menampilkan saja apakah aku pengen ngecek gitu, apakah dia keluar atau enggak. Karena di sini income, dia udah keluar, maka kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu untuk mencari, pendapatan ya, income itu pendapatan. Jadi kita bisa lanjut ke dalam, data-data income selanjutnya, yaitu umur pendapatan tinggi ini. Misalkan, jenis kelamin tadi kan sudah dijelaskan yaitu 2 adalah laki-laki. Nah, ini juga sama pada usia 44, jumlah jam kerja per minggu mencapai rata-rata tertinggi yaitu 44 jam. Ini adalah per 7 hari per minggu. Yang, kalau per minggu itu berarti 24 kali 7. Nah, 24 kali 7 itu dibagi 44. Di sini sama, shortest juga, usia dengan, hours per week-nya tinggi, kerjanya tinggi, tapi, eee, gajinya kecil. Nah, di sini ada umur 32, dengan dia kerjanya paling besar, tapi gaji kecil. Di sini paling besar tuh adalah, umur 38, dengan gajinya paling banyak juga. Usia dengan, nah, di sini adalah yang paling efektif nih, usianya dengan jumlah kerjanya sedikit, tapi gajinya besar itu ada di umur 58. Ya baik, itu saja, korelasi dari data ini. Outlier-nya akan dijelaskan oleh Adham Muslim kembali. Untuk outlier atau outliner, eee, kali ini saya akan mematokkan kepada seks atau ke jenis kelamin dari setiap, data yang ada. Bisa dilihat dari gambar yang ada, boleh di-scroll. Bisa lihat, perbandingan dari setiap data yang ada, boleh langsung di-scroll ke bawah. Jadi perbandingan data yang ada tersebut bisa menggambarkan bahwa bagaimana keberagamannya data tersebut. Selanjutnya, eee,
akan dijelaskan oleh Anglikan Surya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian metodologi. Metode yang kami gunakan yaitu menggunakan algoritma random forest. Ini untuk analisis kemampuan yang efektif dalam menangani fitur numerik dan kategorikal, serta mengurangi overfitting yang sering muncul pada pohon keputusan tunggal. Random forest ini bekerja dengan menggabungkan prediksi dari banyak pohon keputusan, menghasilkan model yang lebih kuat dan stabil. Teknik ini juga memungkinkan identifikasi fitur-fitur yang penting, yang paling mempengaruhi pendapatan, memberikan wawasan berharga untuk studi ekonomi dan sosial, serta pembuatan kebijakan. Model ini berguna tidak hanya dalam membuat prediksi yang akurat, tapi juga dalam memahami faktor-faktor yang berperan dalam kesenjangan pendapatan, membantu dalam merancang program atau kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada strategi metodologinya yang akan dilakukan yaitu pertama preprocessing atau persiapan data, lalu pemodelan, setelah itu evaluasi modelnya. Ya, boleh di-scroll pada preprocessing. Nah, yang pertama saya importkan dulu pipeline sebagai IMB pipeline-nya, lalu mengimport preprocessing-nya itu menggunakan Wattart encoder dengan standar scalar, lalu import column transformer, lalu import label encoder, dan untuk upper sampling itu menggunakan import smooth. Nah, tahap pertama di sini saya akan mengdrop si kolom work class, occupation, native country. Ini di drop karena mungkin mengandung nilai yang hilang atau yang kurang relevan, karena sudah saya tracing juga ini membuat modelnya tidak berjalan dengan baik. Maka itu saya drop saja kolom 3 tersebut. Lalu pada xclean ini ya di drop yang tadi sudah dimasukkan kolomnya. Lalu untuk yclean-nya ini ada y.apply lambda x str.constraint slash titik nxc1. Ini itu untuk mempertahankan baris tanpa karakter titik yang mungkin mengindikasi data yang tidak konsisten atau salah format. Nah, kalau dilihat dari data eksplorasi tadi itu, pada YTL-nya terdapat kelas si kurang dari 50.000 atau yang lebih dari itu ada titiknya di belakangnya, maka itu akan dihilangkan. Lalu setelah itu ya dideklarasikan yang sudah dibersihkan data X dan Y yang menjadi xclean dengan yclean. Lalu untuk numerical calls sama categorical calls ini, kedua ini itu data dibagi menjadi numerik dan kategorikal untuk penerapan transformasi yang sesuai. Nah, lalu bawahnya ini membuat transformer untuk data numerik dan kategorikalnya, di mana data numerik ini dinormalisasi menggunakan standar scalar, dan yang kategorikal ini dinormalisasikan menggunakan one hot encoder. Lalu kita gabungkan transformer menggunakan kolom transformer, dideklarasikan, dimasukkan ke dalam preprosesor, variabel preprosesor. Lalu membuat pipeline dengan preprocessing dan smooth untuk oversampling. Nah, dimasukkan pipeline sebagai proses oversamplingnya, karena oversampling tujuan saya menggunakan oversampling ini, data yang saya coba ini pada kolom income tentunya ini itu tidak seimbang, dan nanti saya akan jelaskan. Nah, lalu menerapkan pipeline pada datanya, menggunakan fit resample, masukkan xclean dengan yclean-nya, lalu menghitung jumlah kemunculan setiap nilai kategorinya, lalu menampilkan ya nilai kategori pada kolom Y-nya, lalu resample series ya print resample series. Lalu boleh scroll hasilnya. Nah, ini hasil tampilannya untuk jumlah kemunculan setiap nilai kategori pada kolom Y ini yang sebelum di resample atau disolusikan pada oversampling tersebut, income ini yang
kurang dari 50K-nya itu 24.720, sedangkan yang lebih dari 50K-nya itu 7.841. Nah, itu kan tidak seimbang, maka itu saya menggunakan metode SMOD untuk menyeimbangkan kedua kelas tersebut. Setelah menggunakan SMOD untuk penanganan imbalance data ini, maka mencapai distribusi kelas yang seimbang. Jadi seimbang, lebih tepatnya lebih mengikuti yang kelas kurang dari sama dengan 50K-nya. Lalu boleh lanjut pada pemodelannya. Ini kita import trend test split-nya, lalu mengimport random forest classifier, dan mengimport confusion matrix dengan akurasi score-nya. Pertama-tama membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian. Sini masukkan data X dan Y yang sudah di resample tadi, dan membagi menjadi 80/20. Setelah itu di sini metode pencarian parameter yang saya gunakan itu menggunakan randomized search CP, di mana metode ini digunakan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik untuk model random forest. Parameter yang diuji ini terdapat n estimator, max fitur, max depth, mean sample split, dan mean sample split dengan berbagai angka-angka atau jumlah-jumlah yang akan diestimasinya. Setelah itu membuat model random forest-nya dideklarasikan sebagai RF, lalu randomized search dengan validasi silang tuh dimulai, lalu kita melatih modelnya dengan memasukkan data X trend dan Y trendnya. Lalu boleh scroll. Nah, di sini saya menggunakan base params untuk menghasilkan atau menyetak parameter terbaiknya agar kita dapat mengetahuinya apa dari hasil randomized search tadi. Dan parameter terbaiknya itu menunjukkan n estimatornya 200, mean sample splitnya 2, mean sample leaps-nya 1, max features-nya auto, dan max depth-nya atau kedalamannya 30. Setelah itu saya akan mengevaluasi modelnya. Mulai scroll. Nah, untuk evaluasi modelnya ini akan mencetak nilai akurasi dan confusion matrix-nya. Untuk pertama-tama kita melakukan prediksi pada set pengujiannya dulu, lalu menghitung akurasinya. Nah, akurasinya ini menunjukkan angka 87,69%, di mana performa ini menunjukkan cukup tinggi. Lalu untuk confusion matrix-nya, ini untuk true negatif 4.122, di mana ini merupakan pendapatan yang kurang dari sama dengan 50K itu diprediksi dengan benar. Untuk false positifnya ini 816, di mana ini salah memprediksi si kelas lebih dari 50K sebagai kurang dari sama dengan 50K. Untuk false negatifnya ini 401, di mana ini salah memprediksi kurang dari sama dengan 50K sebagai lebih dari 50K. Untuk true positifnya 4.549, di mana ini pendapatan yang kelas lebih dari 50K diprediksi dengan benar. Oke, boleh scroll. Nah, pada klasifikasi reportnya menunjukkan untuk presisinya itu untuk kelas yang kurang dari sama dengan 50K itu menunjukkan 0,91, di mana ini lebih tinggi dibandingkan yang lebih dari 50K menghasilkan 0,85. Maka ini menunjukkan model lebih akurat dalam memprediksi individu dengan pendapatan kurang dari sama dengan 50K. Ya. Lalu untuk recall-nya ini menunjukkan model lebih efektif dalam mengidentifikasi kelas yang lebih dari 50K, karena ini lebih besar yang 50K menghasilkan 0,92 recall-nya. Lalu untuk F1 score-nya ya hampir sama. Untuk kedua kelasnya menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall-nya. Oke, mungkin kesimpulannya
eksplorasi data ini sudah dilakukan untuk memahami karakteristik fitur-fitur demografis dan prediksi pendapatan. Dataset ini terdiri dari berbagai fitur numerik dan kategorikal, termasuk informasi seperti usia, pekerjaan, pendidikan, atau status perkawinan. Eksplorasi data melibatkan pemahaman distribusi, target variabel, visualisasi distribusi fitur numerik, serta analisis hubungan antara kategorikal dan target variabel. Hasilnya menunjukkan kesebaran pendapatan di atas atau di bawah $50.000 bisa disebutnya, dan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor demografis berkorelasi dengan pendapatan. Mungkin model ini juga berhasil menyeimbangkan ketidakseimbangan data awal dan memberikan akurasi yang tinggi dengan performa yang baik di kedua kelasnya. Namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam mengurangi false positif dan false negatif. Penggunaan metode random search CP tadi itu telah membantu dalam menemukan parameter yang optimal untuk model. Nah, mungkin evaluasi lebih lanjutnya seperti analisis kesalahan yang spesifik dan pengujian dengan parameter atau metode lain dapat membantu dalam meningkatkan performa model ini. Oke, untuk selebihnya terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, gua boleh ini kan